Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul. Hari ini izinkan saya, Elinda Istiqomah, untuk mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Peningkatan Kognitif Siswa pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Era Pandemi. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang. Latar belakang terdiri dari pembelajaran daring. Pembelajaran daring atau e-learning merupakan salah satu bentuk adanya perkembangan teknologi yang berguna dalam bidang pendidikan. Kegiatan membaca, menulis, mengirim tugas, dan bahan belajar dapat dimasukkan ke dalam sistem yang sudah diatur oleh pendidik, sehingga dapat mempermudah dalam proses pembelajaran dan menarik bagi peserta didik. Adanya kemampuan teknologi tidak begitu saja dapat diterima oleh pendidik, karena memang dibutuhkan banyak hal sebagai pendukung dalam keberhasilan e-learning, seperti adanya alat elektronik, internet, dan sumber daya manusia yang mendampingi peserta didik, yaitu pendidik. Kegiatan belajar ini memanfaatkan teknologi yang dapat diterapkan dalam berbagai mata pelajaran, salah satunya mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Namun, hal ini masih jarang ditemukan pendidik Indonesia. Permasalahan-permasalahan yang hampir sama atau yang sering kali terjadi pada sekolahan satu dengan lainnya, ditambah dengan berbanding aspek lainnya yang mendorong adanya ketidakmaksimal kualitas peserta didik, sehingga dalam proses pembelajarannya pun tidak mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Beberapa hal yang harus dibenahi terlebih dahulu, salah satunya adalah konsep strategi. Konsep strategi pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran. Sebelumnya, pendidik harus benar-benar mampu memahami strategi seperti apa yang digunakan, kemudian mengkolaborasikan dengan teknologi yang ada. Jika keduanya ini tidak dikembangkan atau kita kembangkan dengan baik, serta digunakan sebagaimana mestinya, tentu pendidikan tidak hanya sebagai transfer ilmu saja, tetapi juga pembentukan pengetahuan. Yang kedua adalah peningkatan kognitif siswa. Pendidikan adalah aspek yang harus disempurnakan untuk mencapai tujuan maksimal. Adanya pencapaian ini dilihat dari kualitas sumber daya manusianya serta pelaksanaan dari proses pembelajaran. Keduanya, hal ini sangat berkaitan dan sangat mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, sehingga kita dapat melihat kondisi pendidikan di Indonesia pada masa COVID-19 sekarang. Maka kita akan mampu menentukan bagian mana yang harus dibenahi. Proses pembelajaran pasti dilakukan dalam pelaksanaan pendidikan. Peserta didik akan berada pada ruang yang sama dalam waktu yang lama. Jika proses ini tidak berhasil atau tidak maksimal, maka akan berdampak pada hasil dari pembelajaran. Pada tahap pembelajaran, peserta didik akan dihadapkan kepada peristiwa sosialisasi dengan teman sekelasnya dan juga komunikasi dengan pendidik yang memberikan pelajaran. Pada tahap proses ini, peserta didik akan dibentuk kemampuan kecerdasan intelektualnya, kognitif, serta psikologisnya. Maka, perlu adanya sebuah strategi untuk mencapai dan menyeimbangkan kemampuan-kemampuan ini. Kunci dari penentuan strategi ini tergantung pada pendidiknya. Ketika pendidiknya mampu memberikan sebuah strategi yang tepat dan cocok kepada peserta didiknya, maka akan berpengaruh pula dalam kualitas pendidikannya. Yang ketiga adalah mata pelajaran IPS. E-learning dapat menjadi sebuah solusi untuk terus dikembangkan dan diterapkan dalam proses pembelajaran di masa pandemi. Keluasan hasanah, keilmuan yang terus berkembang dan tersebar di sekitar kita harus dapat diketahui oleh peserta didik. Oleh karena itu, memanfaatkan teknologi memberikan pemahaman baru
bahwa buku dan pendidikan bukan satu-satunya sumber keilmuan. Terlebih pengetahuan yang tersampaikan bukan hanya sebuah hasil dari pemikiran keilmuan di masa lampau, akan tetapi juga hasil dari pengembangan pengetahuan pada generasi saat ini, sehingga keilmuan tidak stagnan atau terstruktur dengan tepat oleh peserta didik yang membentuk pengetahuannya sendiri, sehingga teknologi merupakan hal yang sangat berperan dalam proses pembelajaran dan perkembangan kependidikan. Keterkaitan antara teknologi dan pendidikan ini dapat dilihat dengan pengaruhnya melalui hasil belajar peserta didik sebelum, sesudah, dan sesudah pembelajaran. Sehingga penelitian ini terfokus pada kompetensi peserta didik yang dapat diketahui melalui hasil evaluasi pembelajaran. Sehingga dapat diharapkan pembelajaran ini datang akan yang diperbaiki, tentunya mencapai tujuan dengan maksimal. Antara teori, teknologi, dan pendidikan merupakan aspek yang dapat mendukung kemajuan pendidikan, terutama pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang B. Rumusan masalah. Rumusan masalah bagaimana meningkatkan kemampuan kognitif siswa, dampak pelaksanaan daring, serta apakah ada pengaruh pembelajaran daring pada siswa. Yang C. Tujuan. Tujuan dari proposal ini adalah mendeskripsikan bagaimana besarnya pengaruh yang dicapai pada kemampuan kognitif dalam pembelajaran daring. Yang D. Manfaat. Manfaat yang digunakan adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang kedua adalah landasan teori. Landasan teori terdiri dari kognitif, pembelajaran, dan keterkaitan teori pembelajaran daring dan kognitif. Yang kognitif adalah kemampuan kognitif adalah kemampuan dasar yang telah dimiliki seorang dalam proses berpikir, yang mengacu pada kegiatan mental yang mencakup berpikir, mengingat, persepsi, penalaran, dan pemecahan masalah. Yang kedua, pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online, menggunakan aplikasi dengan sistem belajar tanpa tatap muka secara langsung dengan memanfaatkan komunikasi dan teknologi internet. Yang terakhir, keterkaitan teori pembelajaran daring dan kognitif. Kompetensi kognitif berguna dapat dikembangkan dengan model pembelajaran online yang menggunakan media elektronik, sehingga keduanya ini dapat saling mempengaruhi. Yang ketiga atau bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Rancangan penelitian terdiri dari 2 rancangan. Yang pertama, menentukan masalah penelitian. Mengadakan studi pendahuluan mengenai pengaruh pembelajaran daring kognitif terhadap kompetensi kognitif siswa pada mata pelajaran IPS pada kelas 4 di SD 1 Enggalrejo. Yang kedua, analisis penyajian data. Analisis pengajian data menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Diartikan sebagai strategi mengatur langkah latar belakang penelitian agar penelitian memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua, definisi dan variabel operasional. Definisi dan variabel operasional terdiri dari variabel bebas pembelajaran online. Pembelajaran online atau e-learning merupakan pembelajaran yang disajikan dengan bantuan komputer, bermakna bahwa materi yang diberikan berbentuk digital sehingga dapat disimpan dalam perangkat elektronik. E-learning memberi ilustrasi bahwa dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, pembelajaran menjadi lebih terbuka dan fleksibel, terjadi kapan saja, di mana saja, dan dengan kepada siapa saja dan di lokasi mana saja. Yang kedua, variabel Y atau variabel terikat, kemampuan kognitif siswa. Kognitif lebih terkait dengan kemampuan anak untuk menggunakan otaknya secara menyeluruh. Kemampuan yang termasuk dalam aspek kognitif sangat banyak cangkupannya dan sangat luas. Yang ketiga adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini menggunakan subjek yang sudah ditentukan dalam lingkungan tertentu. Dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di SD 1 Enggalrejo. Sampel
Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Suharsimi Arikunto bahwa apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua. Namun penelitian ini menggunakan purposive sampling, kemudian teknik mengambil sampel dengan menggunakan cluster random sampling. Maka sampel yang digunakan adalah pada kelas 4 di SD 1 Enggalrejo dengan jumlah siswa 22 serta melihat hasil nilai post-test dan nilai pretest, nilai pretest dan post-test. Yang keempat adalah instrumen penelitian. Penelitian dalam mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih valid, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Suatu instrumen dapat memiliki kepercayaan tinggi jika dari hasil penguji tes atau instrumen tersebut menunjukkan hasil yang tetap. Yang kelima, metode pengumpulan data. Untuk memperoleh data secara menyeluruh, penelitian ini menggunakan metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Untuk metode observasi, penelitian akan melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena di lapangan yang diselidiki menggunakan catatan-catatan kecil dalam proses yang dilaksanakan secara langsung dengan peserta didik. Selanjutnya, metode wawancara. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, pewawancara atau peneliti bebas menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan data yang harus dikumpulkan, sehingga diharapkan informasi yang didapatkan juga lebih rinci dan mendalam. Selanjutnya, metode dokumentasi digunakan untuk menyelidiki suatu masalah. Dokumentasi ini berupa catatan, transkrip, rapor, dan lain-lain. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang yang pertama, jumlah peserta didik dan pendidik. Yang kedua, sarana dan sarana. Yang kedua, sarana dan prasarana. Yang ketiga, struktur organisasi. Yang keempat, kompetensi kognitif peserta didik pada kelas 4 di SD 1 Enggalrejo, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang terakhir adalah analisis data. Untuk menghasilkan penelitian yang akurat, maka yang diperlukan tata cara tertentu untuk menganalisis data. Tes adalah salah satu tes statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa di antara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Teknik analisis komparasi annual bivariate merupakan salah satu teknik analisis statistik inferensial yang digunakan untuk menguji hipotesis sebagai upaya penarikan kesimpulan dalam penelitian komparasional atau perbandingan dua variabel. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.